Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nidatul Zahwa dengan NIM 2410862011. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu logika dan manfaat-manfaat dari logika, yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah dasar-dasar logika dengan dosen pengampu Ibu Rahmi Suryadewi. Sebelum saya masuk ke materi, kita semua pasti tahu dengan kata-kata logika. Kata logika sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, dari pengalaman saya pribadi, ketika saya berada di dalam suatu masalah atau berdebat dengan seseorang, orang tersebut pasti selalu menuntut saya untuk berpikir menggunakan logika. Contoh kalimatnya seperti, makanya kalau mikir itu pakai logika dong. Atau kata logika juga sering saya ungkapkan ketika saya merasa tidak paham atau tidak mengerti dengan penjelasan atau materi yang telah disampaikan. Contohnya seperti, nggak masuk nih ke logika aku. Jadi, sebenarnya logika itu apa ya? Logika adalah sarana berpikir sistematis. Setiap manusia yang lahir ke dunia harus berpikir menggunakan logika. Namun, masih ada sejumlah orang yang melakukan tindakan atau hal-hal di luar akal sehat. Kekeliruan ini biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman logika yang baik sejak kecil. Alhasil, seseorang ini memiliki kesulitan untuk berpikir secara rasional. Dan juga, orang-orang yang tidak menggunakan logika saat berpikir itu cenderung melakukan hal-hal nekat tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Logika erat kaitannya dengan penalaran. Untuk mengetahui logika itu sendiri, kita harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang penalaran. Penalaran disebut dengan proses berpikir atau pengambilan keputusan. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti perkataan atau pemikiran seseorang yang dituangkan di dalam kata-kata dan dinyatakan dalam bentuk bahasa. Dan dapat kita artikan secara sederhana bahwa logika ini adalah suatu pemikiran yang dapat diterima oleh akal sehat banyak orang. Logika sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat yang merupakan ilmu yang penting bagi kehidupan manusia. Terdapat beberapa pengertian mengenai logika menurut beberapa ahli. Seperti yang pertama, Copy and Cohen yang mendefinisikan logika sebagai metode yang digunakan untuk membedakan alasan atau argumen yang benar dengan alasan yang salah. Dan menurutnya, bahwa hanya orang-orang yang berpikir logislah yang dapat memberikan alasan yang benar. Yang kedua, Sukadijo, yang menurutnya logika adalah suatu metode yang digunakan atau diciptakan untuk meneliti ketepatan menala. Yang ketiga, menurut Katsov, yang mendefinisikan logika sebagai ilmu pengetahuan yang mengenai penalaran yang lurus. Dan yang keempat, Amsal Bakhtiar, yang menurutnya logika adalah sarana untuk berpikir dengan sistematis, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Nah, sejauh ini terdapat beberapa kata kunci dalam logika seperti akal sehat, ilmu pengetahuan, kata, dan bahasa. Jadi kata-kata kunci ini harus kita lakukan secara sistematis agar kita bisa mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. Kita kembali lagi ke masalah yang di awal tadi. Ketika saya berada di dalam suatu masalah atau berdebat dengan seseorang, kenapa orang tersebut menuntut saya untuk berpikir secara logika? Ternyata, kemampuan berlogika seseorang itu akan muncul apabila dia diberikan tekanan atau berada di posisi atau kondisi yang memaksa. Seseorang tersebut akan dipaksa untuk memikirkan hal-hal atau kejadian yang terjadi pada saat itu. Contohnya saja, argumen dalam berdebat. Argumen akan muncul berkat dorongan dari berlogika. Seseorang yang berlogika akan memiliki dan menyampaikan argumentasi yang lebih tepat daripada seseorang yang tidak berlogika. Dalam berargumen, kita juga akan memikirkan apakah argumen yang kita sampaikan tadi atau lawan bicara kita sampaikan sudah logis atau tidak. Kemampuan berargumen ini akan selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selain berargumen, berlogika juga dilakukan untuk pemecahan suatu masalah, pengambilan keputusan, atau perencanaan suatu hal. Selanjutnya, kegunaan logika.
Yang pertama, membantu seseorang untuk berpikir rasional, kritis, dan tepat, atau saling berkaitan atau memiliki sangkut paut. Ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, itu memudahkan orang tersebut untuk paham apa yang kita sampaikan, dan juga tidak berputar-putar dalam menyampaikan pesan, dan setiap kalimat yang kita keluarkan itu memiliki kaitan atau saling bersangkut paut antara satu sama lain. Dan yang kedua, itu meningkatkan kemampuan untuk berpikir secara cerdas dan objektif. Ketika kita menerima sebuah informasi atau berita, kita bisa membacanya dengan cermat atau melihatnya dengan cermat dan dapat uh, dengan objektif memilih apakah berita ini benar atau salah. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Jadi, ketika kita menerima informasi, kita bisa menganalisis dengan tajam mengenai informasi tersebut. Dan yang terakhir, itu dapat meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesesatan. Selain kegunaan, logika juga memberikan manfaat teoritis dan praktis. Dari segi teoritis, logika adalah berpikir normatif karena berpikir sebagaimana seharusnya, bukan berpikir di dalam ilmu-ilmu positif seperti psikologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Di dalam logika, itu menyajikan dalil-dalil atau hukum yang mengajarkan berpikir secara seharusnya. Dari segi praktis, dengan akal, manusia dapat memahami apa saja fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Dan juga, manusia dapat menentukan jalan apa yang akan dia ambil ke depannya, baik itu jalan kebaikan ataupun sebaliknya. Kesimpulannya, banyak hal yang bisa kita rasakan apabila kita berlogika. Salah satunya yaitu dapat membantu kita dalam berpikir. Dengan berlogika, kita bisa menentukan, memilih apa saja yang akan kita lakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.